Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Hadirin yang kami muliakan, sebagai orang yang beriman, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat bertemu dalam majelis ilmu. Sholawat dan salam tentunya selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi pembawa penerang bagi umatnya, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Tentunya besar harapan kita semua kelak akan bersama beliau memasuki surganya Allah. Allahumma amin. Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah kita sekarang berada di awal bulan Ramadan. Bulan yang sangat istimewa, bulan yang selalu kita harapkan kedatangannya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna ila Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita pada hari ini bisa dipertemukan kembali di bulan Ramadan. Setelah kita bertemu dengan bulan Ramadan, apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan? Apakah kita hanya sekedar hidup di bulan Ramadan? Atau mau apa kita di bulan Ramadan? Tentunya bukan hanya sekedar itu saja. Kita merasa senang di bulan Ramadan itu sudah sangat-sangat baik. Sangat mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang menyebutkan man fariha bidukhuli ramadana haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang berbahagia di bulan Ramadan, dan kelak jasad kita setelah kita meninggal tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Allahumma amin. Apakah hanya cukup dengan senang saja? Tentunya tidak. Ada amalan lain yang baik, yang banyak, yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, tentunya setiap amalan yang kita lakukan pun akan mendapatkan penghargaan yang istimewa pula. Amalan yang tadinya hanya mendapatkan pahala 1 derajat contohnya, maka di bulan Ramadan amalan tersebut akan dilipatkan menjadi 10 derajat atau 10 kebaikan. Contoh amalan di bulan Ramadan yang dapat kita lakukan adalah memperbanyak sedekah. Apa yang contoh sedekah yang dapat kita lakukan? Yaitu diantaranya adalah menyantuni anak yatim. Anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya karena orang tuanya sudah tiada. Maka mereka wajib kita sedekahi dari sebagian harta kita yang telah kita miliki. Karena harta yang kita miliki ada hak orang lain di dalamnya. Pahalanya akan sangat besar ketika kita mau berbagi kepada anak yatim. Contoh yang lain misalnya adalah kita menyumbang ke masjid. Misal ada pembangunan masjid, kita bersedekah di sana. Insya Allah akan menjadi amal jariah. Ketika masjid itu masih digunakan, maka pahalanya akan tetap mengalir kepada kita.
Yang lain misalnya adalah menyantuni fakir miskin. Karena mungkin bagi kita hal itu adalah kecil, bagi mereka adalah besar. Contohnya adalah kita bisa makan setiap hari, rasanya mungkin biasa. Tapi ada dari sebagian mereka ketika hanya bisa makan saja itu adalah sudah suatu hal yang sangat luar biasa. Nikmat yang sangat luar biasa. Maka disitulah kita harus ada perhatian kepada mereka, kepada fakir miskin. Ada lagi ibadah yang dapat dilakukan di bulan Ramadan. Misalnya di malam hari kita melakukan sholat tarawih. Sholat tarawih itu dilakukan selama bulan Ramadan. Ada yang 20 rakaat ditambah 3 sholat witir. Ada yang 8 rakaat ditambah 3 sholat witir. Semuanya baik, semuanya benar. Yang tidak baik adalah yang tidak mau melaksanakan sholat tarawih. Yang selanjutnya adalah memperbanyak tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran di malam hari. Itu juga mendapatkan pahala yang sangat besar. Ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf dihargai dengan satu kebaikan, maka ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka pahalanya akan didapatkan menjadi 10 kebaikan. Ada lagi contohnya adalah tahajud. Berdoa, memohon ampun kepada Allah. Itu adalah contoh-contoh amalan yang dapat kita lakukan pada malam hari di bulan Ramadan. Lalu apalagi yang dapat kita lakukan? Tentunya ada ibadah wajib yang harus dilakukan, yaitu puasa selama bulan Ramadan. Puasa itu apa? Puasa adalah menahan diri dari lapar dan dahaga, dimulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, yang diawali dengan niat dan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Umat Islam itu wajib menjalankan ibadah puasa, kecuali umat Islam yang belum balik, umat Islam yang sakit, yang menaun, yang tidak bisa melaksanakan puasa, atau umat Islam yang gila. Makanya ketika kita sehat, akal kita sehat, jiwa kita sehat, maka kewajiban puasa itu harus dilakukan. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ibadah puasa itu sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Nabi Daud berpuasa, Nabi Musa berpuasa, dan kita umat Nabi Muhammad juga berpuasa. Kenapa ditekankan kepada orang-orang yang beriman? Karena puasa adalah ibadah yang tersembunyi. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa melaksanakan ibadah tersebut. Siapa yang tahu bahwa kita itu sedang berpuasa? Siapa yang tahu bahwa kita tidak berpuasa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Orang yang mengaku berpuasa bisa saja tidak berpuasa karena tidak ada yang lihat. Karena puasa bukan ibadah gerakan yang dapat kita lihat, tapi puasa adalah ibadah yang tersembunyi yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, dan nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang akan membalasnya. Karena puasa adalah untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala kepadanya. Intinya, selama bulan Ramadan ini, marilah kita selalu tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Jangan sia-siakan Ramadan yang sedang kita jalani ini. Belum tentu di bulan atau di tahun-tahun berikutnya kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Walaupun besar harapan kita akan selalu dipertemukan dengan bulan-bulan Ramadan sampai dengan
saatnya kita kembali kepada Allah kelak ketika kita sudah sampai pada takdirnya. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.